Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore keluarga Semar. Alhamdulillah untuk hari ini ya. Kalau beberapa hari kemarin kita masih bicara masalah stunting, sudah bersama Bapak Stunting Kabupaten Komodo. Kemudian juga sudah bersama Ketua TPPS ya. Terus juga sudah bersama psikolog yang ada kaitannya dengan stunting ya. Dan sore hari ini Dian juga masih bersama dari BKKBN ya, masih bersama Pak Mulyadi dan juga ada Elda yang akan mendampingi Dian berbicara dengan kita di sore ini. Masih Bangga Kencana turunkan angka stunting di Kabupaten Komodo ya. Luar biasa sekali ternyata peran aktif kita selama beberapa hari ini memang mendapatkan tanggapan dari masyarakat ya, alhamdulillah, yang ada di rumah yang senang kita di 87,9 Semar FM ya. Oke, di studio keluarga Semar sudah hadir ahli gizi di sini ya untuk kita akan berbagi ilmu. Dan selamat sore Hilda. Sore Mbak Dia. Sehat ya? Ya. Oke, senang sore ini kita akan berbagi kembali masih dalam kasus penanganan penurunan status stunting di Kabupaten Komodo ya. Kali ini kita bersama ahli gizi yaitu Ibu Eva. Ibu Eva. Dan bagaimana kejelasannya keluarga Semar ya. Nanti ada digiring sama rekan-rekan yang dari BKKBN, ada Pak Mulyadi, juga ada Ibu Helda. Sekarang silakan Bu Helda untuk mengawali perjumpaan kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktunya Ibu yang hadir pada sore hari ini. Ibu ahli gizi ya, Ibu Eva. Yang mana pada bincang santai kita pada sore hari ini kembali lagi tentang stunting, Bangga Kencana turunkan stunting, yang temanya yaitu tentang gizi. Berkali-kali kita stunting lagi, apa itu stunting ya, Mbak Dian? Stunting adalah kerdil, ya, kerdil. Dimana pengertiannya bahwasannya stunting ini adalah satu kondisi gagal tumbuh kembang ya Bu Repa dari balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang menahun yang lama yaitu di 1000 hari ya, di 1000 hari kehidupan, yaitu bermula dari janin di dalam rahim, kemudian sampai umur 2 tahun ya. Saya sebagai masyarakat awam ini Bu Eva ya, sebenarnya masih merasa abu-abu. Sebenarnya gizi yang harus kita konsumsi sebagai oleh seorang ibu hamil itu seperti apa sehingga tidak menghasilkan bayi yang stunting ya. Apakah itu gizi dalam porsi banyak ya, apakah itu gizi yang mahal ya, itu jadi nanti mungkin lebih ke situ Bu Eva. Namun gimana pun ya Elda ya, kalau sebelum kita berbicara masalah seberapa banyak gizi, gizi mahal, gizi apa ya, tentu kita lebih mengetahui dulu untuk masyarakat di rumah apa sebenarnya yang namanya itu gizi itu apa. Nah seharusnya itu kita juga harus tahu untuk masyarakat awam ya. Gizi ya, orang bicara gizi, kita bicara gizi, sebenarnya gizi itu sendiri apa gitu ya Pak Mar ya. Nah kalau saya dulu ya Mbak Dian, mungkin juga sekarang, kalau yang namanya gizi itu yang masuk ke mulut yang masuk ke mulut itu kita sangka itu bergizi. Nah itu tadi gitu ya. Arti gizi itu yang sebenarnya seperti apa? Kebetulan kita sore hari ini akan membahas masalah gizi gitu ya. Jadi kita masyarakat di rumah ya dihimbau ya untuk kita simak seperti apa sih sebenarnya gizi itu apa gitu ya, sebelum kita nanti bicara ke masalah stunting kaitannya dengan gizi. Kita ke Pak Mul boleh ya? Oke, silakan Bu Mul untuk sore hari ini mengiring acara ini di bincang santai kita Bangga Kencana turunkan stunting Kabupaten Komodo. Silakan. Terima kasih Bu Dian, Bu Elda, Bu Eva, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah ada kehadiran Ibu Eva sebagai ahli gizi di Dinas B2 KBP 3. Kami persilakan kepada Bu Eva untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan sedikit kepada
kepada kami dan pemirsa kita di Smart FM tentang gizi dan pengaruh gizi terhadap stunting. Silakan Bu Eva. Baiklah. Terima kasih sebelumnya telah diundang di sini. Sebelum saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini suatu kebanggaan bagi saya telah diundang di sini karena terus terang aja ilmu gizi saya ini lamanya di rumah sakit. Lamanya di rumah sakit. Tapi untuk kali ini saya memang tertarik karena berbicara masalah stunting ini udah menjadi trending topik ya ya di mana di seluruh Indonesia. ya. Jadi itu saya untuk kali ini mau berbagi ilmu juga. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Reva Elvira Industri. Pendidikan saya D3 Gizi di salah satu universitas di Sumatera Barat. Sekarang sudah ngambil jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Kebetulan saya sekarang dinas di dinas P2KB P3A di mana sebagai leading sektor ya Pak ya. Jadi leading sektor kebetulan saya di sini baru 1 tahun. Sebelumnya saya bekerja di rumah sakit umum yang Bungkuk, lumayan lama Bu. 13 tahun, 14 tahun. Kita pernah satu atap ya Bu Hilda dari puskesmas, lanjut ke rumah sakit juga. Gak taunya Bu Hilda kesini saya nyusul. Bu Hilda juga. Ini yang narik siapa nih? Ibu Reva atau Ibu Hilda yang narik? Itulah, Anda narik karena memang ada chemistry-nya ya. Istri ya. Kayaknya seperti itu. Jadi saya di rumah sakit itu selama kurang lebih 13 tahun berkecimpung di gizi rumah sakit. Kalau berbicara gizi rumah sakit jauh perbedaannya gizi rumah sakit dan gizi masyarakat. Jauh bedanya. Jadi nanti bisa kita mungkin tanya jawab juga tentang gizi, kaitan gizi rumah sakit juga dengan gizi masyarakat, masalah stunting juga bisa kita bahas. Jadi saya udah berkeluarga, suami Hendri sebagai ASN juga, anak 2 kebetulan masuk nominasi ya Pak ya, PKB. Calon menantu. calon menantu maksudnya? Anaknya calon menantu. Iya. Seolah kalau dikasih lagi sama yang merasa mau nambah lagi Bu, doakan aja. Cari yang lagi. Iya. Oke. Itulah perkenalan saya pada sore hari ini. Nah, semoga Yang belum kenal bisa kenal sama ya. gitu ya. Kalau insya Allah kalau yang untuk di rumah sakit atau sama-sama tenaga kesehatan medis udah kenal, udah sikap bukan cukup kenal tapi udah kenal gitu ya. Kadang masyarakatnya dulu sekarang nih. Iya, masyarakatnya yang belum ya. Kenal si orangnya, iya. Tapi namanya siapa? Gitu ya. Penting kita perkenalan yang seperti itu. Yang penting orangnya di masyarakat bisa memberikan seperti yang disampaikan Iya. beberapa narasumber itu memberikan setidak-tidaknya motivasi kepada masyarakat. Ya kalau kenal nggak berbagi cuma aja ya. Iya. Ilmunya nggak disimpan. ilmunya nggak boleh disimpan. Ilmunya nggak disimpan. Iya. Oke. Mungkin tentang gizi yang seperti yang disampaikan oleh pembawa acara kita tadi, mungkin sedikit tentang gizi itu sebenarnya apa sih Bu? Nah, gizi dengan vitamin itu apa sih? Nah, perbedaannya mineral apa sih? Iya. Jadi masyarakat ini yang tahunya Yang masuk ke seperti dalam yang mulut di- itu adalah gizi. Pokoknya Yang kalau masuk ke udah dalam kenyangnya mulut, berarti ada gizi gitu ya. gizi, ya. Masuk ke dalam mulut. Nah, ya. Yang udah. Nah, itu udah Ada sedikit penjelasan Iya. dari Ibu tentang apa itu gizi, apa itu vitamin, apa itu mineral dan Iya. gitu. Jadi gizi itu mencangkup dari semua yang kita bahas tadi, vitamin, mineral, karbohidrat, protein, itu udah mencakup menjadi satu bahasa gizi. Itu Jadi kamu. iya. Nanti makan buah aja jangan bilang gizi ya. Jadi yang
buah. Ya, Buah itu kandungannya tuh serat. serat. Di samping serat, jadi kandungan buah itu ada lagi namanya itu mineral. Mineral itu kan mengarahkan ke air. Iya. Kalau seperti vitamin terkandung di dalam, misalnya seperti apel tuh, yang itu vitamin C, yang tinggi kan kandungan vitamin C. Seperti sayuran, seperti toge, kandungannya banyak vitamin E. Seperti itu. Jadi mencakup semua vitamin, mineral, karbohidrat, protein itu dirangkum menjadi gizi. Jadi apa yang kita konsumsi itu bisa dibilang semuanya itu gizi. Cuman mana yang istilahnya dibutuhkan oleh tubuh kita, itu yang diserap. Iya. Yang Yang nggak dibutuhkan nanti Jadi dibuang lagi. Buang. Makanya kita harus memperhatikan apa yang harus kita konsumsi agar itu bisa menjadi bermanfaat bagi tubuh kita. Seperti yang kita ketahui, pada masa pertumbuhan, kita berbicara masalah pertumbuhan, kita ambil saja sampelnya remaja. Kalau remaja itu, apalagi remaja putri, ini sangat penting kita perhatikan gizi remaja putri, karena kita ketahui remaja sekarang ini lebih mementingkan penampilan daripada kesehatan. Karena dia kan dia mikirkan gini, ngapain gendut gitu kan? Kalau gendut nggak cantik. Padahal dia seharusnya di masa pertumbuhan sangat penting memperhatikan 3 sumber. Pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga ini sayuran dan buah-buahan. Jadi tiga zat ini karbohidrat ini untuk energi. Kita mengkonsumsi karbohidrat untuk energi ya. Sedangkan remaja takut sama karbohidrat, takut. Kadang seharusnya kebutuhan karbohidrat tuh kita masyarakat ya di luar sana tuh nggak usah makan nasi banyak-banyak. Takut gemuk gitu kan. Sedangkan anak remaja itu 2 kali lipat kebutuhannya karena aktivitas dia untuk menjalankan aktivitas sehari-hari itu membutuhkan energi. Kalau mereka energinya kurang, otomatis yang terjadi apa? Lemas. Lemas menimbulkan anemia. Kalau udah menimbulkan anemia, otomatis kalau seandainya remaja putri itu kan cikal bakal jadi seorang ibu nih. Benar. Kalau udah anemia, nanti mau mencalon ibu, jadi seorang ibu, ya otomatis mereka itu udah berjalan aja itu anemianya berkelanjutan. Nanti berpengaruh terhadap janin, hamil mengalami anemia. Kalau seorang ibu mengalami anemia saat hamil, kan lumayan bahaya kan, Bahaya juga efeknya. Bu Retno, Iya. gizi kita mungkin sudah tahu, mungkin definisinya mungkin sama dengan apa yang disampaikan Bu Helga tadi. Apa yang kita makan itu adalah gizi. Tapi pemilahannya mungkin apakah gizi-gizi yang dipilah itu memang seluruh yang kita makan tadi memang bergizi, ataupun yang tidak bergizi pun bisa menjadi karbohidrat bagi tubuh untuk meningkatkan stamina dan energi-energi lainnya untuk melakukan aktivitas seperti itu. Jadi mungkin untuk persiapan kita kan dalam hal ini membahas tentang stunting, tentang stunting. Jadi persiapan pernikahan untuk atau ibu-ibu yang masih pus atau remaja putri, tadi remaja putri sudah, remaja putri, ibu pus atau yang sedang merencanakan memiliki atau merencanakan anak seperti itu. Bagaimana sih gizi seimbang? Apa sih gizi-gizi seimbangnya? Ada di lingkungan kita aja dulu. Nah, yang ada di lingkungan kita yang bisa dimanfaatkan mungkin ada tanaman sayur atau buah-buahan yang bisa dipetik di rumah seperti itu. Iya, kalau itu menarik Pak Mur. Masalahnya kita di Muko-Muko ini kaya akan hasil alam.
yang mana di luar sana belum tentu bisa seperti kita. Subur. Seperti apa? Sampai salah satu ikan. Kalau ikan kan sumber energi yang bagus untuk otak, tubuh kita. Kalau kita berbicara tentang masalah ikan atau protein hewani, itu kita dibilang tidak ada batasannya mengkonsumsinya. Karena kalau lebih baik banyak mengkonsumsi protein daripada karbohidrat, karena dari protein ini bisa dipecah menjadi karbohidrat. Tapi kalau dari karbohidrat nggak bisa dipecah jadi protein. Iya. Jadi kalau kita berbicara masalah protein tadi, kita kan kaya akan sumber alam. Iya. Jadi kita manfaatkan hasil laut kita. Iya. Ikan Ikan segar. Di luar sana udah pakai es bu, salah satunya gitu Kayak kita kan. orang darek gitu ya. Iya, susah dapatkan segar. Iya. Walaupun nggak mesti mahal. Jenis ikan kan banyak. Cuman kan kadang orang seperti di muka-muka ini terkenalnya mikis ya Pak Yamo ya. Yang Mikis mahal. ya, yang tapi mahal. Kandungannya sama juga ya, Bu. Iya, seperti mikis atau apa ya? Kurau ya Bu Hilda ya, yang terkenal gitu. Memang enak sih Bu, memang enak. Tapi kalau menurut penelitian, tuna, salmon itu lebih tinggi Iya. proteinnya. Karena Omega-3-nya banyak. omega 3-nya lebih tinggi. Karena mungkin karena apa tadi? Lidah kita nggak terbiasa kalau di sini ya Pak ya. Sama yang namanya tuna itu nggak terbiasa kan. Tuna kalau istilah sini Sisi. ikan tipi. Ikan sisi. Tipit. Sisi ya, kalau di Padang Tipit, sisi ya. bukan. Bukan Sisi. sisi, Sisi. sisi, Oh, berarti sisi yang- belang. Apa bukan? Sisi. Ya, kalau yang besar ya. ya, itu. Padahal itu bisa dibilang murah ya Bu Hilda ya, dibanding dengan mikis, dibandingkan dengan kurau tadi. Berkali lipat ya. Bu? Jauh Berkali itu. lipat. Cuman itu tadi mungkin karena tadi Selera. selera Dan enggak. kebiasaan. Tapi kalau daerah lain memang dicari itu yang namanya tuna, salmon itu Iya. dicari. Iya. Ya. Jadi sumber protein yang ada di lingkungan kita itu terutama tadi dari ikan. Nah, ini Iya. sedikit aja Bu. Ya. Untuk perbedaan ikan, mungkin ikan laut tadi proteinnya seperti yang disampaikan itu lebih juga. Apakah protein ikan yang dibudidayakan di rumah atau Iya. air tawar seperti itu, air payau yang di tempat Iya. kita kan mungkin airnya payau, ada lele, Iya, ada gabus. gabus atau ketok, Iya. puyuh, Iya. puyuh. Iya. Apakah kandungan karbohidratnya juga lebih baik? Ya, Protein. Ya. untuk kandungan proteinnya itu bedanya nggak jauh sih Pak. Cuman kalau dari laut itu yang banyak itu omega 3. Kita kerja dari protein hewani terutama ikan itu kan omega 3-nya. Iya. Ya, DHA dan omega 3-nya itu kan. Jadi bagus seperti lele, ikan gabus itu bagus. Apalagi untuk penyembuhan pasca operasi itu memang dicari kan. Itu memang ada zat yang terkandung di dalamnya itu untuk bisa mempercepat penyembuhan luka. Cuman kalau untuk kandungannya itu beda tipis aja Pak. Kalau Berarti yang- omega 3 ikan tawar dengan ikan laut itu hampir sama. Hampir sama. Karena itu sama kayak gini, nasi putih sama nasi merah. Kalau nasi putih itu kalau 100 gram itu 360 kalori. Tapi kalau nasi merah cuman 280 kalori. Jadi kan beda tipis. Iya, iya, iya. Iya, beda tipis. Dia sama-sama mengenyangkan. Sama-sama mengenyangkan. Cuman tadi penyerapannya bagi tubuh kita kalau untuk yang beras merah lebih cepat, pencernaan lebih cepat dibandingkan dengan nasi putih. Iya, Makanya beras merah itu banyak dicari oleh pengejar itu diet ketat ya. diet ketat. Jadi langsing kayak Korea lah ya. ya nasi kayak Pak Mul. Termasuk saya juga. Jadi ada hubungannya antara gizi ikan dengan saya. Ya. Ya. Banyak anak ikan. Ya, enggak. Apakah tadi ikan protein ya boleh lebih baik dikonsumsi sebanyak-banyaknya? Apakah ada yang dari laut itu yang
dengan ikan beda, Bu. Nah, ya itu maksudnya Ya. Ibu Repa, apa Seafood. perbedaannya itu? Jenisnya seafood. Seafood itu kan kerang, udang, seperti Cumi, ya, kepiting. gurita. Ya, gurita. Beda. Seafood itu banyak mengandung ini apa? Kolesterol ya. Kolesterol. Dan itu Bahkan- menyebabkan asam Bahkan, urat juga ya, ya Bu Repa. iya. Nah, Karena banyak mengkonsumsi itu bisa menyebabkan ini tinggi purin. ya. Nah, lalu asam uratnya kambuh, Bu, tapi sakit. Ya. Itu salah satunya kan. Di buku-buku ini banyak yang itu menderita asam urat dan kolesterol. Kolesterol. Rata-rata dari kolesterol dulu, Ibu. Kalau Ya. itu biasanya dari kolesterol karena kolesterol tidak bisa dibicarakan, lalu menurunkan ke asam urat. Numpuk deh Bu Kan Repa. numpuk ya. Itu kan sejenis kristal. Iya. Penumpukan kristal purin itu kristal. Kadang orang ngomong, aduh kagak apa kayak nginjak-nginjak ini pasir, duri gitu kan. Itu tuh kan sejenis kristal itu. Yang kita Purin yang tidak bisa di ini. Numpuk ya Bu Ya, Dicerna. dicerna Harus gitu jadi ya. tidak bisa. Kan ada kebanyakan Tapi pencegahannya gimana? pencegahannya. Ya, Apakah kita- ada pengobatan atau pencegahan? kalau pengobatan otomatis bersama medis ada dengan Arahannya dokter ya. arahannya dokter terapi oleh para medisnya. Kalau untuk gizinya tadi itu palingan mengurangi dan konsumsi gizi seimbang. Balik ke topik kita gizi Ya, seimbang. seimbang ya. Jadi Ah. menarik lagi nih. Ya. Kemudian Ya. ya. Jadi Ya. untuk yang kita tadi tentang protein hewani. Ya. Nah, berikutnya mungkin apakah protein itu ada yang dari non Hewani. nabati? Ya nabati, Ya, protein nabati ya nabati. dari kacang-kacangan yang diolah menjadi tahu dan tempe ya itu sangat bagus. Terkadang anak-anak sekarang nggak suka tahu, nggak suka tempe. Kalau kita sayang kalau mereka nggak suka sama tahu, nggak suka sama tempe, karena itu juga bagus untuk kebutuhan tubuh. Karena itu tadi kembali ke gizi seimbang, kita harus mengkonsumsi protein hewani, protein nabati, cukup sayur dan buah. Nah, karbohidrat pun tidak bisa itu tadi kalau dewasa karbohidratnya beda sama yang remaja. Karena dewasa ini udah banyak duduknya ya Bu ya. Iya. Kalau remaja aktivitasnya lebih Luar biasa. luar biasa. Beda lagi Bu. Kalau kita bicara masalah ini karbohidrat tadi menyangkut dengan aktivitas ada tingkatannya. Tingkatan berat, sedang, ringan, ada yang menengah juga. Terus ada yang kecil juga kan. Seperti yang kuli bangunan atau pekerja keras lagi tuh Bu. Itu memang membutuhkan energi. Ya, Nah, protein iya, lebih, Bu. iya, protein karbohidratnya lebih. Beda mungkin kayak Pak Mul ya Bu ya. Iya. Dari dulu santai aja. Ada kurang karbohidratnya. Harus kurang karbohidrat. Karbohidrat itu nggak juga dari nasi aja loh Bu. Iya. Karena Pak Mul udah makan nasi, kopi sekarang Bu. Iya. Nah, jadi itu yang di Tambah lagi kopi itu gula. ada gulanya kan Bu. Iya. Ada gorengannya. Nah, di situ numpuk lagi gitu. karbohidratnya. Nah, Oke Bu. Untuk yang apa tadi? Kita selalu yang Ibu sebutkan itu gizi seimbang. Gizi seimbang itu ada tadi ada sayuran. Sayuran itu sebenarnya yang ada di lingkungan kita aja Bu. Untuk gizi seimbang yang bisa dimanfaatkan di lingkungan kita yang lebih bagus itu. Kadang sampai kita kan mindsetnya itu harus sayur-sayur yang dibeli, yang di apa yang kayak apa namanya itu Pakcoy sama sekarang ya. brokoli Iya. atau yang lain-lainnya kan Pak, yang apa itu, apakah sayur-sayur seperti itu bisa diimbangi oleh sayur lokal kita, pucuk, ubi, kucing, ubi, atau bayam, bayamnya ya. atau seperti itu? Iya, sebenarnya semua jenis sayuran itu bagus karena mereka lah yang berperan di dalam tubuh kita sebagai zat pengatur. Sayuran dan buah itu sebagai zat pengatur. Jadi kita mengkonsumsi karbohidrat, mengkonsumsi protein, kalau nggak mengkonsumsi sayur dan buah tadi, jadi dia tuh nggak seimbang.
nggak bisa mengatur. Jadi kalau kita mengkonsumsi sayuran tadi itu, sayuran tadi mengatur Iya. semua. Jadi 3 sumber tadi itu bekerja sama dalam membentuk apa namanya kebutuhan kita sehari-hari. Kalau cuma karbohidrat aja, efeknya ke kita nanti itu tadi berat badan nambah, jadi lebarnya ke samping. Nah, kalau untuk anak-anak remaja itu kalau konsumsi misalnya proteinnya kurang, nanti untuk tumbuhnya Kecil. iya enggak bukan ke atas ya. iya samping juga. Kalau ada zat tadi itu ada zat pengatur dan zat ini pembangun. Kalau protein itu dia tuh sebagai zat pembangun. Nah, jadi zat pembangun. Kalau untuk yang Sayur tadi. sayur tadi itu kalau sayur itu zat pengatur kan. Pengatur. Kalau protein itu zat pembangun. Pembangun. Karbohidrat itu energi. Jadi berbicara masalah sayuran itu yang memang banyak yang kita apa namanya itu yang disukai masyarakat kita, malahan yang itu loh Pak Mur. Yang bagus. Kalau brokoli sama wortel tadi itu Kandungannya mungkin kandungannya itu karena ada. rasa. karena Mungkin itu rasa tadi ya. balik lagi tadi karena mungkin nggak selidah gitu Bu. Kalau brokoli tadi, kalau brokoli sama wortel kalau nggak kita kenalkan ke anak kita dari kecil, dia memang susah Tidak mau menyukai. tidak menyukai. Iya. Tapi Jadi kandungannya Bu, kandungan Kandungan gizinya, Nah, iya brokoli bagus Pak Mun, brokoli sama wortel bagus. Seperti wortel itu kan tinggi beta karotennya, itu untuk vitamin D-nya juga banyak di sana, sama seperti brokoli, sayuran hijau, sayuran buah itu seperti ya tadi sayuran buah itu tadi seperti labu siam, wortel, untuk Yang termasuk warna ya termasuk sayuran buah gitu. Kalau sayuran yang seperti kayak tadi kangkung itu kan sayuran sayuran ya sejenis sayuran ya sayuran hijau yang mudah didapatkan gitu kan. Makanya kita kalau bisa ya ini ya Bu ya, dari kecil kenalilah semua jenis makanan ke anak kita. Jadi kalau setelah dia tahu memilih makanan, dia nggak mau lagi, taunya itu aja. Apalagi sekarang udah kenal sama mie instan, maunya mie. Makanannya cepat saji ya. Iya seperti itu. Makannya mie tambah sama nasi. Jadi karbohidrat jadi apa? Iya. Kan gitu. Jadi di dalam kandungan mie itu Heeh. kan kalau nggak salah ya itu tepung. Iya. Ya, buatannya tepung, cuma mungkin dirasa mereka. Iya. Cita rasa yang khas. Jadi memicu selera makan gitu kan. Kalau mie itu kan Iya. memicu selera makan. Nah, jadi mungkin masyarakat kan taunya selama ini kita kan balik lagi bicara seperti tadi. Mie itu karbohidrat, kandungan karbohidrat. Iya. Nasi Iya, sama karbohidrat. karbohidrat, cuma tidak memiliki rasa. Harus ada rasanya, harus ada ikan miki untuk menambahnya biar enak. Nah, jadi gimana sih trik dan sebagai orang tua mungkin yang bisa kita ajak agar mengetahui atau menghindari anak-anak itu untuk menggunakan mie yang sebagaimana yang kita tahu. Jadi itu juga mengandung karbohidrat tinggi, cuma perasanya itu perasa buatan yang sedikit menggugah selera seperti Iya. itu. Oke. Jadi kalau untuk kita sebagai orang tua itu kan mindset kita tuh sebenarnya jangan hanya saja anak itu makan untuk kenyang. Iya. Kadang penting makan, gitu aja kan, penting makan. Iya, udah penting makan. Kita sebenarnya tidak boleh itulah tugas kita sebagai orang tua itu memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan akan zat gizi tubuh anak kita. Tadi kalau berbicara masalah mie itu mungkin kalau disuruh pilih setiap hari maunya mie. Iya. Mie. Apalagi Jadi- dengan bermacam rasa. Iya. Ada yang dari produk-produk yang luar dari Rasa Korea bakso, sana kan rasa bakso, rasa ini mie samyang mie ini kan Pedas. yang pedas. Jadi memang ini apa namanya
menarik lah masalah Menggugah, ini itu menggugah selera. Jadi kita makanya tadi Pak Mul, kita biasakanlah anak tuh sarapan pagi. Sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Kalau bisa kita bekalkan dari rumah makanannya dengan cukup menu seimbangnya tadi kan, gizi seimbangnya. Kalau dulu tuh menu seimbang namanya 4 sehat ya. Iya, 4 sehat 5 sempurna. Tapi untuk zaman sekarang ini nggak cukup lagi. Iya, 4 sehat 5. Kalau di 4 sehat 5 sempurna kan dari karbohidrat, protein, sayur, vitamin dan yang satu lagi susu. Jadi di sana nggak ada ini cukup minum air putihnya nggak ada di sana kan. Kemudian untuk memperhatikan berat badannya juga nggak ada di sana. Nah, kemudian olahraganya juga nggak ada. Jadi kalau untuk sekarang melihat perkembangan zaman, jadi dimodifikasi lagi menjadi gizi seimbang. Gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini Bu Reva ya, presentasinya itu seperti apa? Karbohidratnya berapa persen, kemudian proteinnya berapa, terus sayur dan lemaknya berapa, mineralnya berapa, itu persenannya berapa itu yang Takarannya ya. Takarannya. Ya. Kalau untuk ini kalau bicara takarannya kita Tergantung usia ya? Iya, tergantung usia. Karena kebutuhan kita berbeda-beda. Iya, tergantung Tergantung usia juga, aktivitas juga. Iya, aktivitas juga berbeda, jadi kebutuhan juga berbeda. Tapi yang standar Kalau kita bicara itu Bu, kita menentukan IMT dulu, indeks massa tubuh, misalnya seperti Pak Mul. Indeks massa jadi tubuh sampelnya. Nggak boleh lagi makan mineral karbohidrat Iya, banyak. saya tanya Pak Mul misalnya kan indeks massa tubuh Pak Mul itu 80, berarti Pak Mul itu udah mungkin obesitas itu Bu. Iya, Obesitas kan. diseimbangkan dengan tinggi badan. Iya, dia kan itu kan perhitungannya itu kan usia menurut tinggi badan gitu kan. Jadi kalau kita cari ada rumus-rumusnya gitu kan. Jadi ada kebutuhan karbohidratnya sekian, protein sekian, ini sekian. Bisa jadi kebutuhan Pak Mul sama Bu Dian sama saya itu beda. Iya. Iya. Tidak beda. berdasarkan umur ya, Tidak. berdasarkan indeks massa Indeks tubuh. massa tubuh berdasarkan aktivitas kita. Aktivitas kita beratkah, sedangkah, ringankah. Kalau kita bekerja berat tadi, kalau aktivitas kita berat tadi, konsumsi kita nggak seimbang, ya nggak masuk juga. Agak loyo juga. Iya, bisa kurang gizi jadi. Iya. Jadi sebagai masyarakat nih, pertanyaan saya nih, boleh Pak, kalau seperti itu takarannya tadi, kalau masyarakat awam ini kami ini nggak bisa menakar ya, takarannya berapa. Yang namanya kalori 1000 kalori itu kami nggak tahu ya. Iya. Yang kami tahu itu kalau nasi sepiring Iya. atau secentong gitu ya. Kalau telur ya 1 butir. Nah, untuk idealnya nih, untuk remaja putri nih, kan kita membahas stunting nih ya. Untuk remaja putri mungkin ada sedikit bagaimana porsi-porsi yang harus mereka konsumsi. Dan lagi yang pernah saya dengar itu ya, kalau untuk anak usia sekolah itu mereka harus mengkonsumsi gizi 2 kali lipat. 2 kali lipatnya ini saya nggak jelas. Apakah porsinya yang 2 kali lipat atau gizinya yang 2 kali lipat? Karena menurut penelitian usia anak sekolah ini mereka membutuhkan kandungan gizi yang lebih banyak untuk mereka berpikir ya. Kalau kita ini Mbak Dian nggak berpikir lagi, paling yang kita pikirkan nanti masak apa gitu ya. Ini pantas kayak gini nggak banyak mikir nih. Iya. Mikirnya nanti mau masak apa? Jadi begitu Bu Reva. Porsi-porsi yang harus kita siapkan nih, karena saya punya remaja putri juga gitu ya. Apakah telurnya 1 butir, susunya atau nasinya nih berapa? Iya, sayurnya berapa? Apa semaunya ya. Kalau kita Tidak tidak jelas. mau piringnya Mbak Dian. Nah itu maksudnya. Silakan. Tidak juga kalau kita ini masalah menu ya Bu Ilda ya. Kalau masalah ini menu itu kalau untuk sarapan pagi otomatis, kalau siang 100 gram itu gimana ya kalau ukurannya itu 100 gram itu
Semut. Ya kalau kita makan pecel lele gitu loh. Hmm. Itu pecel lele pecel ayam itu rata-rata tuh udah 100 gram. Oh, Udah jadi seperti itu. kalau 100 makan gram. pecel lele itu sehat ya? Ya. Bukan Bukan sebenarnya tuh. Sehat dan kenyang. Iya. Setidaknya takarannya seperti itu. Iya, takarannya seperti itulah gambaran karena kan kita cari yang gampang aja Iya. kan. Jadi segitu tuh udah 100 gram nasi putih itu karbohidrat itu sudah 360. 360 Bisa untuk kalori. tubuh Nah, sehari. iya, itu satu kali makan dulu Pak Mo itu untuk siang. Kalau pagi ya itu bagi lagi. Karena pagi itu kita tidak boleh Pamit mengkonsumsi, dulu ya? iya kita tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat terlalu banyak karena nanti efeknya itu kalau anak orang juga gampang Ngantuk. ngantuk. Iya, Nah, itu ngantuk. kalau kebanyakan karbohidrat karena karbohidrat terlalu banyak kita konsumsi, insulin bekerja, efeknya ngantuk. Iya. Ya. Jadi berapa kali kita boleh konsumsi yang Nasi. berapa tadi pecel Pecel. pecel ayam, pecel lele tadi Iya, berapa? Iya, itu dalam dua, sehari. 2 kali. Jadi sorenya diperbanyak lagi sayurnya diperbanyak. Nah, Iya. saya kira tadi Urai, Pak, seperti sorenya diperbanyak lagi nasinya. Nanti Karena kayaknya isinya kita sekarang sore hari kita perbanyak, tambah juga gorengan. Gorengan ya, martabak Kalau juga ya. kalau kita perbanyak sore itu nanti Bu, jadi kita kita kan Gerak. udah ya aktivitas kita kan udah sore itu udah berkurang, Iya, udah istirahat agak ya, santai iya. kan, iya jadi numpuk. Kalau siangnya banyak, kita kan masih ada aktivitas, jadi Iya. bekerja. Iya. Iya, Bisa dikeluarkan melalui Iya, keringat melalui nanti keringat. ya kita bisa energi beraktivitas. lah ya. Ya bisa jadi Pak Mul mau jogging, Ya. Bu Hilda mau zumba Zumba. sama sekarang. Oke, Iya. Bu. Ini kaitan dengan pembahasan kita pada sore hari ini tentang pencegahan stunting. Jadi pencegahan stunting itu tidak terlepas dari gizi seimbang. Gizi seimbanglah yang bakal menjadikan anak-anak Pedoman. kita itu nantinya terlahir tidak stunting. Ya. Jadi dalam hal ini mungkin pencegahan stunting kan di 1000 dibedakan 1000 kita tadi sudah membahas 1000 hari persiapan remaja putri wanita yang sedang hamil atau wanita usia subur seperti itu. Untuk tahap yang sekarang kita berbicara tentang bagaimana sih mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan itu dengan gizi seimbang seperti itu. Ya. Itu tadi kembali ke remaja putri juga kan Pak. Jadi kita perhatikan apa yang mereka konsumsi sehari-hari yang harus cukup akan gizinya, protein dan zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya kita harus perhatikan seperti vitamin, mineral dan cukup air juga. Harus kita perhatikan itu untuk menghindari salah satu tadi anemia ya Bu ya, itu anemia. Iya, lingkar perut, lingkar pinggang, kerlengan juga. Jadi agar siap untuk menjadi seorang ibu, calon seorang ibu. Kalau kita bicara masalah 1000 hari ya 1000 hari kehidupan itu ini kan masa emas. Yeah. Nah, 1000 Periode hari emas, ya. periode emas apalagi di awal-awal kehamilan. Jadi awal-awal kehamilan sebelum janin itu terbentuk, janin itu kan membutuhkan juga zat-zat untuk pembentukan dia tadi, perkembangannya. Itu tadi diserap dari tubuh kita. Kalau tubuh kita kekurangan zat-zat Kalsium yang ya, tadi kalsium, kekurangan protein, kekurangan ini, ya pertumbuhannya udah dari sana udah terhambat. Ya. Jadi makanya sebenarnya remaja putri untuk sekarang ini udah gampang mendapatkan ini loh Pak Mul yang namanya energi edukasi masalah kesehatan reproduksi. Karena di setiap puskesmas setahu saya sudah melaksanakan posyandu remaja dan juga petugas-petugas puskesmas itu sudah menjemput bola. Mereka datang ke sekolah-sekolah, iya memberikan edukasi dan sekaligus memberikan vitamin bukan vitamin ini Fe, zat besi, Zat besi, iya, vitamin darah. Jadi kan
kan sering tuh remaja putri lagi menstruasi, lagi haid tuh pingsan. Karena itu tadi Bu, anemia tadi, penyebabnya anemia. Dari anemia itu anemia tadi kan diakibatkan ada kekurangan akan zat gizi tadi. Ya, itu. Jadi itulah tadi bersiap 1000 Di dalam 1000 kehidupan. iya 1000 iya itu harus Ini Bu Reva ya, anemia ini ada nggak keterkaitannya dengan akan hadirnya generasi seperti Stunting, ya. itu? iya ada Bu, karena tadi kalau kita di masa remajanya udah anemia terus menjadi calon ibu tadi, otomatis kita di saat di diri kita aja udah kurang anemia, apalagi ada lagi tambahnya di dalam. Iya. Dia mau menyerap juga kan? Iya, kalau kita kekurangan, otomatis dia juga lebih kurang kan? Nah, Yang itu. diserapnya nggak ada ya? Iya, diserapnya nggak ada. Oke. Itu makanya tuh tadi untuk HPK tadi itu untuk 1000 hari itu harus disiapkan memang dari remajanya, dari calon ibunya. Anemia ini berlanjut atau bisa diatasi? Bisa diatasi, cuman lumayan ini. Ya gizinya seperti apa kalau udah anemia? Nah itu apa namanya tuh karbohidratnya itu Istilah anemia itu kekurangan Darah. Darah, ya. iya kurangan darah. Kita harus ini karbohidratnya ditingkatkan, protein ditingkatkan, istirahat yang cukup dan juga suplemen tambahan seperti FE tadi. Iya. Itu mudah didapatkan Bu, gratis. Iya. Terkadang yang kita sedihnya, saya juga pernah di dinas kesehatan Bu 2 tahun. Jadi laporan-laporan dari apa namanya itu puskesmas tuh kita udah ngasih, tapi dia nggak mau makan, nggak mau konsumsinya FE itu gratis. Ya. Itu kan kita Berarti perlu sedih, edukasi, sedihnya edukasi kita kan di lagi, sana Pak. kan, Iya. dia istilahnya tinggal mengkonsumsi aja, nggak bayar, nggak beli gitu kan, dia nggak mau. Ya dengan alasan memang itu tuh memang agak bau ya Bu Hilda ya. Agak mual. Agak mual. Di awal itu memang agak mual itu tuh. Cuman itu tadi, tapi Bisa diakali dengan makan dulu dikit. iya, memang agak mual konsumsi FE Jadi itu. yang Ibu sampaikan tadi, kekurangan darah itu terhadap remaja putri, anemia itu bisa menyebabkan Tumbuh anak kembang janin tumbuh itu. kembang janin itu nantinya. Iya. Jadi harapan kita dengan adanya perbincangan-perbincangan kita sore hari ini, nanti remaja putri atau keluarga yang memiliki remaja putri bisa menyampaikan, memberikan KIE kepada remaja putrinya Iya. agar jangan sampai lagi orang puskesmas datang memberikan FE-nya tidak dimakan. Seharusnya remaja putri itu sendiri atau keluarga yang memiliki remaja putri itu menjemput bola Iya, ke berinisiatif puskesmas. gitu ya. Iya, Atau- udah ini sekalian edukasi masalah kesehatan reproduksi loh Bu. Iya. Datang itu dikumpulkan remaja putri kan di sekolah, kasih edukasi, pulangnya dikasih vitamin gitu, udah diukur tinggi badan dan berat badan, udah diperiksa juga kesehatan gigi dan mulutnya juga gitu kan. Itu tadi sayangnya nggak dikonsumsi. Iya. Padahal bagus untuk dia, bukan karena ini mau calon ibu juga, bukan untuk sehari-hari juga butuh itu kan vitamin E. Kekuatan, Iya. Terus kalau misalnya kita ini yang sudah pernah melahirkan perempuan ya Pak Mul ya. Saya juga hampir melahirkan. Jadi kita ini yang udah setelah melahirkan, apakah zat-zat yang seperti itu masih dibutuhkan atau memang kita siasati dengan yang alami atau gimana nih? Boleh, kita konsumsi itu boleh. Itu tuh salah satunya ciri itu kita kan sering puyeng gitu loh. Iya. Puyeng kan, habis itu udah letih, Iya. udah lelah gitu kan. Itu udah tanda-tandanya. Iya, anemia. Jadi nggak apa-apa kita konsumsi FE juga nggak apa-apa. Kalau kita mau konsumsi dari ini yang alaminya dari makanan-makanan yang mengandung banyak ini karbohidrat juga, karena kan dia memecah Nasi. jadi iya. Tapi tadi itu harus diukur dulu Pak Mul dengan kebutuhan. Iya. Untuk kebanyakan karbohidrat kita takut diabetes kan Bu ya. Iya benar. Tes kegemukan ada Ya, nanti yang di sininya kurang, di sini Nah. lebih, lain Iya. lagi Darahnya. Maka tadi efeknya lain lagi. Efeknya Nah, kurang makanya tadi darah. itu gizi seimbang. Gizi Biar seimbang. nggak berat ke sini berat ke sini. Ini sedikit edukasi untuk
pencegahan stunting dengan pola gizi ini Bu, gizi seimbang ini. Ini ada kan statement di dalam masyarakat itu saat mereka hamil di trimester pertama itu mengalami mual atau muntah. Itu bagaimana sih statement bagi seorang ahli gizi untuk agar perempuan yang hamil tadi itu bisa memenuhi gizi seimbangnya, karena yang saya tahu ya Bu, trimester pertama itulah yang sangat penting bagi seorang anak agar tidak stunting ke depannya, seperti itu. Dari 1000 APK tadi, trimester pertama itu yang menjadi tolak ukur agar anak tidak stunting, seperti itu. Iya, jadi kalau kita berbicara ke sana, ini kalau di trimester awal ini Pak Mul, kita ada banyak ini loh Pak Mul. Kadang kan ada yang namanya ibu hamil ini mual muntah. Nah, jadi semua yang di konsumsi itu dikeluarkan lagi. Kemudian ada yang santai aja, semuanya masuk. Itu kan aman-aman aja untuk janinnya kan. Nah, yang untuk yang tidak bisa menerima apapun yang dikonsumsinya tadi itu, ya alternatifnya tadi palingan itu tadi sulfivitamin yang mengandung asam folat tadi, itu bisa konsultasikan dengan dokternya juga, dokter kandungannya juga. Habis itu dengan konsumsi susu, kalau ini susu untuk ibu hamil, kalau enak ya. Iya, kalau nggak enak. Kalau untuk masalah ini gizinya, istilah menunya, makanannya gitu kan. Kalau memang nggak masuk di trimester awal, nah ini tadi Pak Mul, di awal kehamilan kita udah mengatasi duluan. Nah, jadi di sini tadi yang balik kita bahas tadi, calon ibu tadi, misalnya anggap kita tahu, misalnya kan kita tahu kita mau jadi calon ibu, kita kan nggak tahu kalau di kehamilan kita tuh kita akan mengalami seperti itu tadi kan, trimester awal yang memang morning sick istilahnya gitu kan. Jadi kita harus mempersiapkan diri tadi dengan mengkonsumsi gizi-gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita nanti pas kita hamil di awal kehamilan tadi itu janin menyerapnya dari kita dulu, karena kita punya cadangan. Iya. Kalau kita nggak ada cadangan dari awal tadinya, itu yang menyebabkan stunting. Makanya yang calon tadi itu harus ada edukasinya, calon pengantin tadi harus ada edukasinya tadi. Dia tuh untuk pencegahan awal dan calon bayinya sudah dipersiapkan. Iya, sudah dipersiapkan. Mereka janin itu bisa menyerap dari ini dulu, tubuh kita dulu. Iya, jadi kita persiapkan dulu. Kalau seandainya yang ada yang tidak bermasalah dengan ininya, dengan kehamilannya, nggak ada mual muntahnya, ya bisa lancar aja. Apapun bisa masuk. Kalau ada yang kalau yang bermasalah tadi itu tadi kita siasati dari awal. Berarti kita dulu kita siapkan dulu baterainya di tubuh kita. Dicas dulu. Paslah kita itu punya program ya Bu, TPK yang namanya. TPK itu kita persiapkan gizi seimbang. Persiapan lain psikis si istri untuk dalam pernikahannya. Terus untuk yang berikutnya tentang stunting juga, tentang stunting itu kan memang mindset masyarakat harus diawali dari 1000 APK. Terus yang saat kelahiran pun di 2 tahun kelahiran itu masih termasuk golden egg. Jadi di golden egg ini 2 tahun setelah kelahiran, bagaimana sih treatment bagi anak kita untuk agar gizi seimbangnya dan tidak terjadi stunting pada mereka seperti itu? Iya, kalau yang untuk 0 bulan sampai 6 bulan itu cukup berikan ASI saja, ASI eksklusif. Terus gini Bu, ASI eksklusif ini apakah diberikan susu aja atau dicampur? Kadang mindset masyarakat itu kan campur air dikit, beli minum nggak apa-apa seperti itu. Yang saya dengar nggak boleh dicampur.
itu yang dinamakan ASI eksklusif itu ya murni susu ibu. Susu ibu. Iya, susu ibu. Tidak boleh. Tidak ada dengan Tidak Dengan boleh tambahan-tambahan dengan lain. formula-formula susu formula lain maksudnya Nah, gitu kan. Bukan Ya. susu formula lain, bukan susu formula lain aja ya. Mungkin ada pisang, ada Oh, buah-buahan. belum itu kan ada tahapnya lagi. Nanti kalau udah 6 bulan udah lolos ASI eksklusif 6 bulan, kita boleh melanjutkan yang 6 bulan lanjut ke MPASI. Jadi MPASI ini, nah disinilah peran ibu sangat-sangat dibutuhkan, itu memperhatikan kebutuhan gizi anak itu. Jangan sekedar MPASI aja. Orang bilang MPASI, tapi iya asal kenyang tadi. Penting kenyang, nanti dikasih telur sama nasi ya udah cukup gitu kan. Di sana anak udah terbiasa telur sama nasi aja atau telur sama water aja. Dia nggak mengenal jenis makanan lain. Jadi kita mengenalkan makanan anak tuh ke kita tuh memang dari dia mengenal makanan MPASI tadi kita kenalkan wortel, siam, bayam, ya kacang-kacangan tadi kita kenalkan gitu kan. Jadi tugas kita sebagai orang tua itu mengkombinasikan MPASI itu menjadi suatu yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh anak tadi. Membiasakan ya. Membiasakan Anak itu dengan lidah. Iya. Jadi dia mengenal semua Pak Mul, semua jenis rasa. Iya. Oh ini namanya. Nanti kan kalau udah besar kan dia udah terbiasa, makan brokoli udah terbiasa, makan wortel udah terbiasa. Jadi udah ini dia. Jadi dia nggak, kalaupun mau milih makanan, tapi dia kalau udah ketemu kayak gitu dia juga mau makan. Kan ada anak zaman sekarang udah milih ini ya ini aja. Ya, dia nggak kenal lagi aja. Nggak kenal lagi dengan yang lain. Iya, kenal lagi. Apalagi kalau Untuk apa? Untuk MPASI, bukan MPASI ya, 6 bulan ASI eksklusif. Kemungkinan kan kadang yang terjadi di lingkungan kita itu sebenarnya susu ibunya lancar atau pemenuhan ASI-nya tercukupi lah. Untuk 3 kali atau 4 kali atau 10 kali pun bisa ASI ibunya. Tapi yang kelihatan kasat mata kadang tuh anaknya agak kecil atau apa seperti itu. Apakah perlu tambahan dari makanan tambahan untuk anak-anak yang kita anggap kecil tadi? Tapi kalau sebenarnya berdasarkan ukuran meteran timbangan dari kesehatan ya Bu? Iya, antropometrinya. Kalau itu Pak Mul, kalau kita kadang-kadang kasat mata aja Pak Mul. Kalau kita tahu kejelasannya, kita kan posyandu kan ada terus setiap bulannya. Jadi kita bawa anak kita ke posyandu, kita kan ada ini penimbangan berat badannya itu ya kita tahu kan ada penambahannya per bulan apa enggak gitu kan. Terus berat badannya menurut umurnya apa cukup apa enggak. Jadi kan itulah pentingnya membawa anak kita ke posyandu. Di sana kan kita bisa dari petugas kesehatan kita juga bisa mendapatkan edukasi masalah masalah gizi anak, kadang imunisasi juga kan kita dapat mendapatkan di sana. Kalau ini dengan kasat mata tuh anak tuh kadang pendek. Tapi kalau udah diukur sama berat badan tinggi badan, ternyata ada yang enggak gitu kan, yang ideal gitu. Itu kadang orang tuanya aja ya Bu? Iya, kadang orang tuanya ini pendek, ini pendek. Memang iya takutan. Kadang kita itu nggak apa-apa. Itu kan ada juga meremehkan, nggak apa-apa ya ibunya kecil, bapaknya kecil ya jelaslah anaknya kecil. Kalau untuk zaman sekarang itu sudah ada loh metode ya. Iya, nggak ini lagi itu. Nggak ada lagi nggak ada lagi kira seperti itu. Ada yang bilang lagi, mak bapaknya kecil lo anaknya kok bisa besar. Nah itu karena tadi. Karena dari kehamilan tadi tuh Pak Mul sampai ke ininya ya Bu ya, sampai ke pertumbuhannya diperhatikan. Kadang wajar lah anaknya kecil, bapak ibunya juga kecil gitu kan. Nah, sekarang nggak ada lagi seperti itu karena udah bisa kita atasi dari awal tadi. Luar biasa sekali. Oke. Untuk yang apa tadi yang tentang anak yang sudah memang sebenarnya di 6 bulan untuk ASI eksklusif. ASI eksklusif itu sebenarnya
sudah tidak mesti orang tuanya yang kalau seandainya tidak ada asinya atau apa mungkin ada tambahan-tambahan dari makanan tambahan tadi. Nah, terus yang mungkin yang kita perlu bahas juga di pertemuan kita ini untuk pendampingan, kita juga sudah disampaikan juga oleh Ibu tadi, pendampingan di posyandu itu lebih baik agar anak kita tahu tumbuh kembang anak-anak kita seperti itu. Selain tumbuh kembang di anak kita tahu dengan ukuran dan berat itu sebagai orang tua, Bu, apakah perlu kita memberikan treatment khusus kepada anak untuk misalnya pola asuh tentang peningkatan daya serap otaknya dengan pemberian gizi-gizi lebih seperti itu, Bu? Iya. Kalau itu Pak Mul, kalau memang anaknya tadi bisa dibilang mengarahkan ke ini tadi, ke stunting, bisa kita itu istilah langkah awal itu kan pola asuh. Pola asuh, kalau berbicara pola asuh itu harus kesabaran ekstra dari orang tua. Nah, ya, kesabaran ekstra dari orang tua itu untuk ini apa namanya itu kesabaran kita itu ya memang harus dituntut ya. Iya. Gimana anak kita ini jangan seperti ini gitu. Iya. Ada siasatnya kita gimana anak supaya tumbuhnya normal. Iya. Itu masih bisa disiasati kalau masih bisa. disiasati. Itu kan sama halnya pencegahan ya Pak, ya pencegahan stunting, karena kan udah 2 tahun udah nampaklah perawakannya pendek gitu kan. Dan nampak aduh takutnya anak ini stunting gitu kan. Jadi itulah tadi kembali ke laptop masalahnya kan, yang punya anak tadi, yang punya si ibu tadi ini harus punya ekstra terhadap anak tadi. Salah satunya tuh salah satu tadi memperhatikan apa kebutuhannya. Terus tadi si anak ini pola makannya mungkin 2 kali sehari. Nah, kita biasakan dia 3 kali sehari. Biasa dia tidak konsumsi susu kan. Jadi kita ajak kenalkan lagi dia dengan susu. Ini enggak bisa dalam waktu singkat Pak Mul. Harus dengan waktu yang panjang. Karena itu kan merubah pola anak tadi. Karena udah kebiasaan dia tadi tuh makan cuma 2 kali sehari, enggak suka susu. Nah, itulah tadi kesabaran orang tua dengan ini apa memberi itu apa istilah itu percobaannya tuh keyakinan percobaannya itu harus berkali-kali agar anak itu terbiasa dengan hal-hal yang baru untuk dia, misalnya kayak minum susu tadi dia pernah selama ini misalnya kan, karena sekarang dibutuhkan susu ini untuk pertumbuhannya, untuk menunjang pertumbuhannya. Ya mau nggak mau gimana sih cara si ibu mewujudnya, nggak cukup dengan 1 kali 2 kali gitu kan. Stunting yang sudah terjadi mungkin kita tidak bisa memperbaiki, mengembalikan waktu lah, 1000 tahun 1000 hari pertama kehidupan itu, tapi bisa kita perbaiki dengan memberikan konsumsi yang berlebih untuk vitamin yang dibutuhkan seperti itu. Karena di waktu sore ini kita memiliki waktu yang sebenarnya masih banyak yang ingin kita obrolkan tentang gizi seimbang untuk anak dan dalam hal ini pencegahan stunting. Dikarenakan waktunya terbatas, kami mohon kepada Ibu sedikit memberikan closing statement tentang pemenuhan gizi kepada anak agar kepada ibu itu terdiri dari calon ibu, ibu memang memiliki bayi atau bakal memiliki bayi seperti itu. Jadi saya harap ibu memberikan closing statement tentang program stunting ini, pencegahan stunting ini, untuk agar yang saya sampaikan tadi, agar mereka ini bisa mempersiapkan agar anak nanti ke depannya generasi kita itu memang tercapai generasi emas. Kepada Ibu Oke. Baiklah, kalau untuk bukannya sebenarnya nggak mau berakhir ya Bu ya? Nggak mau berakhir. Ngobrolnya nggak mau berakhir, tapi karena tadi kita keterbatasan waktu, jadi kita singkat aja. Jadi kembali lagi ke awal tadi,
gizi seimbang. Jadi baik ibu yang dari remaja, ibu calon ibu, jadi yang ibu hamil, ya ibu yang menyusui, itu semua kembali ke 10 pesan gizi seimbang. Jadi 10 pesan gizi seimbang itu ada pertama cukup konsumsi karbohidrat berdasarkan kebutuhan dan aktivitas, kemudian konsumsi protein, ada protein hewani, ada protein nabati. Hewani dari lauk pauknya, nabati dari kacang-kacangan dan olahannya seperti tahu tempe. Kemudian ini perbanyak makan sayur dan buah karena di dalam kandungan sayur dan buah itu banyak terdapat zat-zat vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian biasakan sarapan pagi. Sarapan pagi itu sangat penting Pak Mul untuk kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari. Ini sangat penting apalagi yang memiliki aktivitas yang berat. Kalau untuk ibu hamil, untuk janinnya juga, ibu menyusui, mungkin stok asinya semalaman udah ini ya Bu ya. Itu untuk harus sarapan ya. Terus cukup air putih kurang lebih 2 liter ya Bu ya. Karena air putih itu sangat bagus untuk menetralisasi semua apa yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian membatasi konsumsi gula yang berlebih, garam dan lemak. Karena di dalam gula itu ada karbohidratnya juga. Karbohidrat itu sebenarnya nggak mesti kita dapatkan dari gula yang murni, itu gula putih aja. Kita sebenarnya karbohidrat itu sudah kita dapatkan dari nasi tadi ya. Jadi rutin berolahraga, memperhatikan berat badan, kemudian memperhatikan ini sanitasi, kebersihan air, sumber-sumber air bersih. Biasakan cuci tangan sebelum kita memasukkan sesuatu ke makanan ke mulut. Kita harus pastikan dulu keadaan tangan kita dalam keadaan steril gitu. Kemudian perhatikan juga label makanan. Kalau seandainya kita membeli makanan yang instan atau makanan yang udah dikemas, kita harus perhatikan labelnya, kadaluarsanya juga. Kemudian terakhir itu tadi syukuri dan nikmati. Ini yang paling penting ya. Iya. Ini Pak Mo baru kayak gitu harus disyukuri nih Pak Mo. Nikmati ya. Yang penting syukuri dan nikmati. Oke, Terima kasih Bu Eva dalam hal ini ahli gizi kita dalam kesempatan bincang santai pembebasan stunting di Kabupaten Bogor. Saya kembalikan kepada acara silakan. Oke, siap. Terima kasih Bu Reva juga Bu Mul ya sore hari ini. Maunya kita panjang-panjang nih. Kayaknya kita memang dibatasi waktu. Insya Allah kita bisa jumpa lagi ya Bu Reva ya. Masih membahas gizi dan keluarga Smart. Demikian tadi bincang sehat kita sore hari ini bersama Ibu Reva ahli gizi dari Dinas P2KB P3A ya. Dan saya dia mengucapkan terima kasih, selamat sore, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai azan ya. Nggak terasa ya Bu ya? Nggak terasa. Jam lebih. Kirim apa ya Pak? Iya. Iya. Oke, Bu Diana, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Reva. Iya.